Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, di mana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar dan berdiskusi bareng lagi tentang merchant ShopeePay nih. Yaitu lebih tepatnya kita akan berdiskusi bareng lagi tentang bagaimana cara mendaftar menjadi merchant ShopeePay melalui aplikasi Shopee Partner. Lalu apa sajakah hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar merchant ShopeePay? Hal-hal yang perlu dipersiapkan bisa kalian pelajari dari artikel yang seperti ini ya. Artikel ini bisa kalian dapatkan melalui pusat bantuan dari aplikasi Shopee. Caranya yaitu kalian buka dulu aplikasi Shopee kalian, lalu kalian pilih fitur saya yang ada di bagian pojok kanan bawah, lalu kalian cari fitur pusat bantuan. Nah, pada fitur pusat bantuan itu kalian cari saja atau kalian ketikkan cara mendaftar merchant ShopeePay. Nah, di dalam artikel itulah kalian akan mendapatkan artikel-artikel seperti ini atau informasi mengenai hal apa saja yang perlu kalian persiapkan. Tetapi jika kalian tidak bisa menemukan cara mendaftar merchant ShopeePay, kalian bisa mencari dulu artikel yaitu apa itu merchant ShopeePay. Tinggal kalian klik saja pada artikel itu, maka di dalam artikel itu akan ada link untuk mendaftar merchant ShopeePay. Begitu ya. Oke, artikelnya kurang lebih seperti ini. Kita bahas mulai dari yang paling atas ya. Bagaimana cara mendaftar menjadi merchant ShopeePay atau ShopeeFood melalui aplikasi Shopee Partner. Untuk mendaftar menjadi merchant ShopeePay atau ShopeeFood melalui aplikasi Shopee Partner, kalian perlu download dulu aplikasi Shopee Partner di App Store untuk pengguna Apple atau di Google Play Store untuk pengguna Android. Jadi hal ini juga sering ditanyakan ya oleh teman-teman, apakah bisa selain HP Android menginstal aplikasi Shopee Partner? Jawabannya bisa ya. Jadi kalian juga bisa menginstal Shopee Partner di App Store. Oke, selanjutnya kalian bisa pilih login atau sign up dengan SMS. Masukkan nomor handphone. Selanjutnya masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone kalian tadi. Lalu kalian bisa membuat password. Begitu ya urutannya. Oke, selanjutnya setelah kalian berhasil masuk atau berhasil login, kalian bisa pilih jenis pendaftaran yang sesuai dengan tipe usaha kalian. Di sini ada sekitar 2 tipe usaha yang disediakan. Yang pertama yaitu usaha milik perusahaan, yang kedua adalah usaha perseorangan. Oke, mulai kita bahas ya dari yang pertama dulu yaitu usaha milik perusahaan. Jika tipe usaha kalian adalah usaha milik perusahaan atau usaha yang tidak dimiliki secara perseorangan dan sudah berbadan hukum seperti PT, CV atau yayasan, maka kalian dapat mengisi formulir yang telah disediakan. Lalu jika tipe usaha kalian adalah usaha perseorangan, yang artinya usaha yang dimiliki secara perseorangan dan belum pernah didaftarkan sebelumnya di ShopeePay atau ShopeeFood, maka kalian bisa pilih mulai aktivasi. Setelah itu kalian pilih tipe bisnis yang kalian ingin daftarkan. Setelah itu lengkapi data usaha sesuai dengan tipe usaha yang kalian pilih, serta isi data pemilik atau pengguna sesuai dengan data pemilik, bukan kasir atau karyawan ya. Jadi data yang kalian masukkan adalah data pemilik atau data owner atau data pemilik resto atau merchant, begitu ya. Lalu kalian pilih kirim. Selanjutnya ketentuan atau dokumen pendaftaran merchant ShopeePay atau ShopeeFood, kalian bisa lihat pada kolom ini. Yang pertama jenis usaha perorangan. Dokumen yang diperlukan adalah yang pertama KTP atau KITAS. Yang kedua adalah NPWPD untuk merchant ShopeeFood dan restoran yang dikenakan PP1. Kalau tidak dikenakan PP1 ini tidak perlu ya. Lalu selanjutnya adalah foto buku tabungan. Foto buku tabungan ini adalah tabungan atau rekening yang kalian gunakan untuk mencairkan pendapatan kalian begitu. Lalu pertanyaannya, jika rekening saya tidak punya atau tidak ada buku tabungannya Kak, bagaimana? Nah, kalian bisa memakai screenshot atau foto yang ada di mobile banking, begitu ya. Selanjutnya jenis usaha yang berbadan hukum atau yang non perseorangan. Dokumen yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama KTP atau KITAS, yang kedua adalah SIUP, yang ketiga adalah NPWP, yang ketiga adalah TDP atau NIB, yang keempat adalah surat keterangan domisili jika berlokasi di luar Jakarta, yang selanjutnya adalah akte pendirian, yang selanjutnya adalah NPWPD, yang selanjutnya adalah foto buku tabungan. Jadi jika usaha kalian memang berbadan hukum, itu dokumen yang diperlukan cukup banyak ya. Jadi lebih banyak dari dokumen yang diperlukan untuk jenis usaha perseorangan. Oke, selanjutnya keterangan di bawahnya. Yang pertama adalah identitas yang dilampirkan wajib menggunakan KTP atau KITAS asli pemilik usaha dan tidak dapat digantikan dengan surat keterangan resi KTP. Jadi yang digunakan memang harus wajib ya menggunakan dokumen KTP pemilik usaha. Jadi asli dari pemilik usaha.
Yang kedua, pastikan KTP yang dilampirkan asli, data KTP terdaftar dan sesuai dengan yang ada di Dukcapil, bukan fotokopi serta tidak rusak. Jika KTP memiliki kerusakan di bagian seperti nik, pas foto, nama, tempat atau tanggal lahir, jenis kelamin, atau alamat, silahkan mengajukan pembaruan KTP di instansi terkait. Jika KTP belum dirilis atau hilang, silahkan menghubungi instansi terkait. Jadi memang ketat ya, data yang kalian masukkan harus KTP yang asli dan tidak rusak. Yang ketiga, dokumen seperti surat izin mengemudi, SIM, atau kartu keluarga tidak dapat digunakan sebagai pengganti KTP untuk proses pendaftaran. Namun Anda dapat melampirkannya sebagai dokumen tambahan pada kondisi berikut. Yang pertama, jika foto KTP buram, Anda dapat melampirkan KTP dan dokumen tambahan berupa SIM. Selanjutnya, yang kedua, jika tulisan di KTP buram, Anda dapat melampirkan KTP dan dokumen tambahan berupa KK. Jadi ini ada sedikit kompensasi jika foto kalian buram. Jadi bukan foto KTP-nya yang rusak ya, atau KTP-nya rusak atau fotokopi. Jadi kalau KTP-nya buram ini masih ada kompensasi, yaitu melampirkan ada dua hal yang bisa dilampirkan. Yang pertama yaitu surat izin mengemudi, yang kedua adalah surat kartu keluarga, begitu ya. Selanjutnya, NPWP pemilik usaha bersifat opsional. Lampirkan NPWP jika kalian memiliki tarif PP1 khusus merchant Shopee Food. Jika tidak, kalian tidak perlu melampirkannya. Jadi ini jelas ya, jadi NPWP ini tidak wajib. Jika kalian terkena PP1 atau pajak begitu, kalian wajib untuk melampirkannya. Tapi jika kalian tidak terkena tarif PP1, maka tidak perlu dilampirkan dokumen ini. Selanjutnya, data rekening seperti nama bank, nomor rekening bank, dan usaha pemilik rekening diperlukan untuk pencairan dana usaha. Jadi memang diperlukan untuk rekening ya. Jadi kalian perlu melampirkan nomor rekening dan foto buku tabungan pada dokumen yang ini. Selanjutnya, jika nama pemilik usaha dan pemilik rekening berbeda, mohon lampirkan keterangan bahwa data yang Anda input adalah benar. Pastikan keterangan terbaca jelas dengan tidak buram. Nah, jadi di sini juga ada toleransi lagi jika nama pemilik usaha dan nama pemilik rekening berbeda. Ini juga sering sekali ditanyakan oleh rekan-rekan ya. Bagaimana jika pemilik usaha dan nama pemilik pada rekening berbeda, Kak? Nah, jawabannya sudah jelas di sini. Jika nama pemilik usaha dan nama pemilik rekening berbeda, mohon lampirkan atau kalian bisa melampirkan keterangan bahwa data yang kalian masukkan atau yang kalian input adalah sudah benar. Pastikan keterangan tersebut terbaca dengan jelas dan tidak buram. Oke, selanjutnya di sini ada catatan yang juga menurut saya perlu diperhatikan ya. Yang pertama, yaitu proses verifikasi data usaha merchant Shopee Pay atau Shopee Food membutuhkan waktu 5 hari kerja. Namun jika jumlah pendaftaran sedang tinggi, mohon tunggu proses verifikasi data usaha sampai 14 hari kerja. Anda dapat melakukan pengecekan secara berkala melalui aplikasi Shopee Partner atau email untuk mengetahui hasil dan langkah selanjutnya. Jelas ya di sini. Jadi waktu yang disediakan adalah kurang lebih 5 hari. Itu waktu regulernya begitu. Tapi jika ada permintaan yang sangat tinggi, memungkinkan waktu yang lebih lama sekitar 14 hari kerja begitu ya. Yang nomor 2, untuk merchant Shopee Pay, setelah proses verifikasi berhasil, kalian dapat langsung mengoperasikan bisnis kalian. Untuk merchant Shopee Food, Anda perlu menginput menu, harga, serta jam operasional untuk mengoperasikan bisnis kalian. Jadi ini jelas ya, karena kita sedang membahas tentang merchant Shopee Pay. Jadi setelah kalian daftar dan pendaftaran kalian sudah disetujui atau sudah diverifikasi begitu, kalian bisa langsung mengoperasikan bisnis kalian begitu ya. Yang ketiga, pastikan alamat email dan nomor handphone yang kalian daftarkan belum pernah digunakan pada outlet lain atau sebelumnya pernah terdaftar sebagai merchant Shopee Pay begitu. Jadi email dan nomor handphone kalian itu adalah baru begitu ya, yang belum pernah terdaftar sebagai merchant Shopee Pay atau Shopee Food begitu. Yang selanjutnya, pastikan nomor handphone yang didaftarkan tidak dalam masa tenggang atau merupakan nomor tidak aktif sehingga tidak bisa digunakan untuk menerima SMS. Nah, ini harus diperhatikan ya. Sangat-sangat perlu diperhatikan karena terkadang nomor handphone yang kita gunakan hanya bisa digunakan WhatsApp saja. Kita tidak tahu bahwa nomor yang kita gunakan itu ternyata sudah masa tenggang, yang mengakibatkan informasi atau kode OTP yang dikirimkan melalui SMS itu tidak sampai kepada kita. Jadi benar-benar dipastikan bahwa nomor handphone yang kita daftarkan adalah nomor handphone yang masih aktif atau yang masih digunakan. Jadi segala informasi yang dikirim melalui SMS kita bisa menerima. Selanjutnya, kalian tidak akan dikenakan biaya apapun saat melakukan pendaftaran sebagai merchant Shopee Pay atau Shopee Food melalui aplikasi Shopee Partner. Hati-hati dengan tindak penipuan
penipuan. Kami tidak bekerja sama dengan pihak manapun dalam pendaftaran mitra usaha. Oke, ini juga jelas ya. Jadi pendaftaran sebagai merchant ShopeePay maupun ShopeeFood itu gratis melalui aplikasi Shopee Partner. Jadi tidak ada biaya yang dibebankan kepada pendaftar ya. Selanjutnya atau yang terakhir, kalian bisa memilih dua tipe bisnis dalam pendaftaran ini. Yang pertama adalah ShopeePay. Yang kedua adalah ShopeeFood dengan rincian sebagai berikut. ShopeePay adalah berlaku di seluruh Indonesia. Jika kalian memilih bisnis ShopeeFood, mohon pastikan kalian berada di lokasi layanan ShopeeFood. Apabila ikon bisnis ShopeeFood tidak dapat ditekan, hal ini menandakan bahwa lokasi bisnis kalian belum berada di wilayah layanan ShopeeFood. Oke, ini juga jelas ya. Ada dua tipe bisnis yang bisa kalian pilih pada pendaftaran di Shopee Partner. Yang pertama, kalian bisa pilih merchant ShopeePay. Yang kedua adalah ShopeeFood. Jika kalian memilih merchant ShopeePay, ini berlaku di seluruh Indonesia. Tapi jika kalian ingin mendaftarkan usaha kalian pada platform online seperti ShopeeFood, kalian juga harus mengecek apakah wilayah kalian itu sudah tercover untuk fitur ini. Begitu ya. Oke, jika kalian masih bingung, kalian bisa pelajari lebih lanjut mengenai panduan registrasi mandiri merchant ShopeePay atau ShopeeFood di link yang ada di sini ya, yang di bagian bawah sini. Untuk informasi lebih lanjut, kalian juga bisa menghubungi customer service Shopee melalui live chat pada pusat bantuan aplikasi Shopee. Nah, kurang lebih itu tadi ya, cara bagaimana mendaftarkan merchant ShopeeFood. Saya kira cukup jelas ya, informasi-informasi yang diperlukan. Mulai cara daftarnya bagaimana, data-data yang diperlukan itu apa saja, dan hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa saja. Saya kira cukup jelas pada artikel ini. Jika kalian ingin mengulang artikel ini atau mempelajari artikel ini lagi, kalian bisa mengunjungi atau kalian bisa cek di pusat bantuan pada aplikasi Shopee. Tinggal kalian ketikkan saja cara daftar merchant ShopeePay, maka kalian akan menemukan artikel seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk selalu support channel tutorial dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.